keluarga kita mendadak bangkrut dan utang kita kenapa berkali-kali lipat ya? Bukannya kamu bilang kamu dapat tanda bagi? Apa? Ian, lu nggak apa-apa? Sabar Al, dan Mah, kenapa keluarga kita bisa tiba-tiba bangkrut sih? Mama juga nggak paham. Selama ini kita emang punya utang, tapi selalu bisa dicicil bayarnya karena kita sekeluarga kan dapat tanda bagi ya. Jadi kalau kita punya utang pasti separohnya akan ditanggung orang lain. Kecuali salah satu di antara kita ada yang tandanya kali. Benar, tanda kali sangat merugikan kita. Mampus gue, Alvaro, ayo tukar balik tanda kita lagi dong. Gua nggak keberatan sih Ian kalau lu mau tukar balik tanda ini. Tapi lu yakin? Gak tahu. Gue juga bingung banget ya, kenapa sedih banget ya gue, padahal ini masalah juga gak besar-besar banget, bisa diatasi gitu ya pakai duit, tapi kenapa sedih banget ya? Itu karena tanda kali ini juga bisa bikin sedih yang lu rasain jadi berkali-kali lipat dan gak bisa lu bagi dua ke orang lain seperti tanda bagi yang lu tukar ke gua ini. Kalau gitu yuk tukar balik tanda kita ini. Enggak. Gue gak mau tukar balik karena rasa sedih yang gue alami sekarang ini dan masalah keluarga gue masih gak sebanding dengan apa yang lu rasain di keluarga lu itu. Jadi gak apa-apa, gak usah ditukar balik. Tapi lu yakin Yan, keluarga lu gimana? By the way, gue tau gue agak kurang ajar, tapi gue boleh gak ya minjem duit lo? Waduh, jangan pinjam deh kata gua. Yang ada nanti utang keluarga lu makin meledak. Gimana kalau gua kasih aja? Lu mau kasih? Lu gila? Jangan Ege, utang keluarga gue banyak loh. Ya gimana ya, tanda bagi gua ini juga mengharuskan gua untuk berbagi. Jadi mau nggak lu nerima separuh dari uang jajan gua? Weh, seriusan gak sih? Serius Pian, dan ingat kesempatan kayak gini tuh nggak datang dua kali loh. Jadi lu mau apa enggak? Mau. Lihat nih Bu, tanda saya udah berubah jadi tanda kali. Hah, bisa nggak kamu jangan ganggu ibu kerja? Minggir sana. Gila tuh. By the way, nanti kalau si Alvaro datang nyariin saya, bilang saya nggak di sini ya Bu. Aduh, males banget saya diikutin dia mulu. Baiklah, kalau ibu ingat ya. Ih, Bo. Dasar Pian, dia nggak tahu aja di saat dia bertukar tanda dengan seseorang, apalagi cowok, tuh orang akan jadi jodoh dia selamanya. Jadi ani-ani atau simpanan? Kata mbak-mbak yang viral di TikTok itu kan ani-ani no simpanan yes. Jadi simpanan aja deh. Dasar anak oon, disekolahin tinggi-tinggi malah pilih jadi simpanan kamu. Ya orang itu doang pilihannya mah. Lagian dikira zaman sekarang cari kerja gampang apa? Jadi simpanan cowok kaya atau cowok miskin? Ya cowok kaya lah. Cowok miskin mana cuan bejir. Ian, lu seriusan jadi ani-ani? Ani-ani no simpanan yes. Apaan sih anjir? Jangan sampai gue tonjok lu ya. Ani-ani sama simpanan tuh sama aja, Ege. Nggak ada bedanya. Sama-sama pelaku. Iya terus kalau sewot sih jangan sampai gue jadi simpanan laki lu. Ambil aja laki gue kalau lu mau. Karena kalau dia mau sama lu, berarti emang petunjuk dari Tuhan kalau dia tuh bukan laki-laki yang baik buat gue. Terus anak lu gimana? Ya gue bawa lah. Dikira mereka mau apa punya bapak tukang selingkuh. Gak ada anak yang mau punya bapak tukang selingkuh. Halah, kayak punya duit aja lu buat ngebesarin mereka. Ya ada lah, kan gue punya bisnis. Lagian suami gue juga gak mungkin selingkuh sih. Dia aja tiap hari kerja pulang subuh. Maaf Beb. Bisa gak sih kalau mau ketemu gue tuh jangan telat mulu? Ya gimana Beb, nunggu anak sama istri tidur dulu. By the way nih, katanya kamu pengen emas batangan kan? Udah aku bawain emas yang paling berat. Ih, makasih ayam. Emang ya kalau suami orang tuh lebih perhatian. Tuh, cantiknya. Istri gua mana pernah cantik begini. Udah malas dandan, burik, gak wangi lagi. Mana tiap bulan nanya uang belanja mana. Dikira gua ATM berjalan kali ya. Dasar cewek matre. Terus kenapa lu masih mau sama dia kalau emang kayak gitu? Ya gimana Beb, dia tuh istri idaman banget di depan keluarga gua. Padahal aslinya ngatur, jutek, gak pernah mau ngasih ruang buat gue bernafas. Cantik juga kagak, banyak mau iya. Tapi yang gue bingung, kalau emang lu udah tahu dari awal orangnya begitu, kenapa masih lu nikahin sih? Kan emang udah gue kasih tahu juga ya, pas dari lu pada pacaran, dia tuh cewek nggak jelas. Intinya sekarang gue nyesel deh. Coba aja dulu gue nikahin elu. Pasti kan enak ya? Enak gimana ini maksudnya? Ya lu tuh gak ribet, mandiri, asik plus manja dikit, tapi gak bikin pusing. Mana cantik plus Tahu wangi. gitu mah dari lu pada pacaran dulu, udah gue godain lu. By the way, hubungan kita ini jangan sampai ketahuan Chelsea ya, bisa repot gue sama keluarganya sama Chelsea-nya nanti. Santai Beb, gak akan ketahuan. Anyway, gue udah transfer duit jajan buat lu 50 juta. Cukup kan? Wih, udah masuk nih. Oh iya, by the way besok gue nginep ya. Kan si Chelsea sama anak-anak lagi ke rumah orang tuanya. Oke, nanti langsung masuk aja ya.
Yan, gawat ini Yan. Kita kena masalah. Masalah? Masalah apaan? Bisa cerita di dalam aja gak sih? Ini panas banget coy di luar. Istri gue diam-diam masang CCTV di rumah ini dan pas kemarin dia ke rumah orang tuanya, kita kerekam di CCTV itu. Apa? Gak mungkin. Lu bilang aja itu bukan gua. Gak bisa, di video itu jelas-jelas muka lu sama muka gua. Plus hari ini dia datang ke kantor gua, serahin video itu, dan dia marah-marah. Terus apa katanya? Gua dipecat, Yan. Hah? Lu dipecat? Maksud gua bukannya lu yang punya perusahaan, kenapa malah jadi lu yang dipecat sih? Gua bohong, Yan, sama lu. Gue cuman kerja sama orang tuanya istri gua dan sekarang kartu kredit gua tuh dibekuin. Sabar, jadi ini artinya lu gak bisa ngisi dompet gua lagi dong? Sementara enggak. Tapi tenang aja, gua masih punya motor. Bisa gua jual dulu buat lu. Buat motor? Itu kan barang murah, weh. Aduh, gua gak bisa nih yang namanya hidup susah kayak gitu. Ya gue juga gak mau hidup susah. Coba aja cewek murah kayak lu gak godain suami orang yang setia kayak Apa gua. kata lu? Dapat 100 juta setiap kali berbuat jahat atau baik? Ya jahat lah. Loh Pian, kok gitu sih? Mama kan udah ajarin kamu kalau harus selalu berbuat baik. Berbuat baik. Terus lihat mama sekarang, ada nggak duitnya? Nggak ada kan? Makanya nggak usah komen. Yan tolongin gua dong Yan. Gua hamil di luar nikah ini. Gimana ya? Apa? Bapaknya siapa, weh? Kak Riki, tahu kan kakak kelas kita yang baru dilantik jadi kapten tim basket sekaligus ketua OSIS itu? Yang fansnya di mana-mana. Tahu. Terus ini kenapa lu cerita ke gua? Maksud gua harus ngapain gitu loh? Bantu gue rahasiain ini. Karena gue cerita ke lu cuman buat ngeluarin unek-unek gue selama ini. Karena jujur gue gak tahu harus cerita ke siapa lagi ya. Well, kalau gitu lu cerita ke orang yang tepat. Gila, ini duit gue langsung nambah sebanyak ini dong. Pian sialan, gara-gara lu gue jadi dikeluarin dong dari sekolah ini. Wow. Kalau malah jadi salahin gue sih? Yang hamil di luar nikah siapa? Lu kan? Kenapa malah nyalain gue sih? Tante kecewa Pian sama kamu. Harusnya kamu kasih tahu ke tante pas dengar kabar seperti ini. Biar kita bisa atasi bayinya secepatnya. Atasin? Maksud tante mau ngehabisi anaknya Chelsea? Jangan sembarangan lu kalau ngomong dan jangan pernah hubungi lagi. Dasar lu teman munafik. Wah, sinting tuh orang. Dia yang hamil, dia yang salah, kenapa malah gue yang ditampar sih? Puas lu udah ngehancurin hidup gue dan hidupnya si Chelsea. Satu lagi. Asal lu tahu, gara-gara lu, gue dikeluarin dari sekolah ini, tim basket, dan bahkan OSIS juga. Bagus lah. 3-in-1 itu namanya. Lagian salah sendiri, kenapa lu bertindak tanpa mikir konsekuensinya gitu loh. Lu lihat aja, karena mulai detik ini, gue jamin hidup lu gak akan pernah tenang, Pian. Lu cari masalah sama orang yang salah. Oh my god, takut. Mungkin ini saat yang tepat kali ya buat gue nge-hire bodyguard buat ngelindungi gue dari orang kayak lu. Apa kata lu? Pian, bukannya udah jelas ya peraturan di sekolah ini kalau tidak boleh ada wali ataupun orang dewasa yang menemani murid selama jam pelajaran. Ibu yakin mau suruh bodyguard saya yang six pack ini keluar? Orang dari tadi mata ibu aja ngeliatin dia mulu. Pian, kamu kalau ngomong bisa sopan dikit nggak ya? Ibu ini guru kamu loh. Non, saya izin keluar ya. Saya tidak menemukan ancaman apapun di kelas ini. Dan saya yakin 100% walaupun saya di luar kelas, ketika ada bahaya saya bisa langsung melindungi Ya Nona. udah, silahkan keluar. Tapi jalan jongkok ya. Maaf, apa Non? Lu gak dengar? Jalan jongkok pas keluar kelas ini. Oh, atau jangan-jangan lu mau ditambahin lagi lari keliling lapangan. Hitung-hitung ya, latihan stamina dah buat lu. Baik Non, saya akan jalan jongkok segera. Gila, sakitin hati orang emang cara paling cepat cuy buat nambah duit. Non, ini tasnya ketinggalan di kelas. Iya, pegang lah. Gue bayar lu buat kerja. Coy, ini gue juga lagi pusing gitu lah gimana biar duit gue makin tambah banyak. Kalau saran saya sih, Non coba dorong orang itu sampai ke Landestruk deh. Pasti duit yang nambah langsung unlimited, Non. Hah? Seriusan lu? Kalau gitu gimana kalau lu aja yang gue dorong sampai ke Lindestruck? Apa?